Halo sobat, dan jumpa lagi bersama saya Bapak Jadan di acara Glamor Gerebek Lalu Lintas Motor. Kita udah ada di Jalan Pondok Kacang. Nah, kalau dia umur segini berarti yang punya bengkel ya. Bapak siapa Pak? Pak Monte. Pak Monte dari Banten Motor ya, Banten Motor. Nah, jadi kita juga ngewawancarain bukan orang kaleng-kaleng nih Pak Monte. Ini asal dulu ya, asal bikin bengkel ini mana ya awalnya? Dulu saya kan megang salah satu tim Honda yang bermain di Indoprik, yaitu Honda Banten. Wih, berat. Dan tim ya salah satu chip mekaniknya saya dulu. Oke, belakang layar ya Pak ya? Tampil depan layar. Di depan juga. Kalau belakang layar kan bosnya. Oh iya. Ini masih jadi pada di mana sih itu kalau tim di Dulu berbakat di Serang saya. Serang Kota ya? Serang Kota. Oh, jauh. Jadi emang udah paham banget dengan kondisi Honda ya? Dibilang paham banget sih udah. Dari teknisi juga Ya, saya salah satu teknisinya. Bukan. Saya Honda begitu. Dari umum lah. Enggak ada sekolahnya. Nggak ada sekolahnya. Buset. Tapi emang dari muda dulu seneng otak-atik motor ya? Dari muda dulu. Dari zamannya mulai dari Monas tuh. Itu tahun berapa tuh Pak? Monas. Ya 97 kok. Sebelum kok 95 lah, 95. Itu ya, sebelum Prismon ya. Monas, Ancol, terus Senayan, terus yang cuma pakai ban-ban itu ya? Ya gitu ya. Kemayoran dong. Ya. Jadi emang dulu kita punya beberapa ajang balap ya yang memang resmi ya. Dan itu memang ada reguler ya Pak, ada piala bergilir gitu, piala gitu ya. Perlombaan di OMR Honda dan di Motoprik dan Indoprik. Oh, jadi beberapa kayak Honda sama Motoprik Indoprik juga. Indoprik juga perlombaan ya. Iya, sama. Jadi emang salah satunya makanya dulu tuh nggak ada yang namanya balap sedikit di balap liar karena udah ada tempatnya gitu dari siapa sih? Dulu balap liar ada tetap. Cuman kita nggak ada penyalurannya gitu teman-teman. Ya, cuman kita nggak berkecimpung di balap liar. Kita resmi. Kita ngajak-ngajak anak muda tuh di resmi. Kayak terarah. Gitu. Berarti belum buka bengkel? Belum buka bengkel. Nah, ini buka tahun berapa nih Pak? 2014. Dulu namanya motor apaan? Motor bebek apa motor sport itu? Motor bebek sampai sport. Ngulik sendiri. Jadi emang milik salah satu main dealer. Itu gila. PT MSK. Dikasih gitu untuk balapan. Nah, cuman kita disupport sama AHM pabrikan. Langsung dong. Oke, kerjasamanya resmi. Jadi bukan kaleng-kaleng. Unitnya pun baru. Romak total. Berarti pernah test drive juga ya emang buat temen-temen di apa yang kayak di Sentul film itu yang motor-motor baru gitu. Emang buat begitu juga. Kalau kita bukan di bidang di situ, kita justru di ketahanan. Ketahanannya. Ada dulu berapa kali kita dari salah satu oli ya untuk coba ketahanan dari olinya pakai kendaraan kita. Nah kalau untuk dari ATPN-nya dari dealernya ini ketahanan motornya ya? Jadi kita bukan direkrut dari ATPN atau dealer enggak. Jadi sama. Salah satu oli yang waktu itu mensponsor kita. Ya olinya ini juga dikenal di kalangan umum. Jadi mereka merekrut kita untuk tes ketahanan sampai di suhu maksimal mungkin. Gitu. Tapi sering banget juara berarti. Juara sering, bahkan juara umum. Serem dengarnya. Nah, pertama kita kan dulu kan kompetitor berat kita kan Yamaha. Kita kan dari bener-bener emang kayak apa? Terus kejar-kejaran gitu. Sengit dulu. parah. Jadi ada antara berapa tim lah kami dari Honda yang sangat kerja keras untuk melawan kompetitor yang merek inovasi terus ya. Inovasi apa terus. Nah berarti kan Bapak juga udah paham nih masalah perolian nih Pak nih.
Oh, sudah paham. Nah, gimana dengan kondisi oli Grand? Nah, ini kan kalau dibandingkan dari kita dari balap harian emang nggak agak jauh ya. Oh gitu. Cuman kalau di balap suhunya memang paling tinggi. Memang kalau di harian ya, kalau di harian kemarin kan setelah udah berapa kali saya coba oli ini. Oh, pakai sendiri? Enggak, saya pas kebetulan konsumen saya coba, apalagi untuk Matic ya. Ya dibilang bagus, nggak apa namanya di suhu sekian bisa sanggup lah untuk harian. Terutama yang salah satu ya saya sih nggak usah sebut nama merek ya, yang sering orang-orang bilang pampir Pak. yang sering kadang olinya terkuras, tinggal dikit. Nah ternyata di oli Grand ini ada sedikit perubahan dari oli yang tersebut, dari oli yang sebelumnya. Jadi volumenya nggak terlalu banyak berkurang. Gitu, makanya bolehlah nih oli Grand ini rekomendasi lumayan bagus. Karena memang kalau begitu berarti tambahan zat aditifnya ya Pak ya, yang memang ada diolah lagi lagi ya. Gitu. Karena satu dibilang kayaknya ini oli Grand ini udah mungkin mereka ini tekniknya itu udah belajar dari oli-oli yang udah yang udah keluar. Dia lihat kurangnya di mana ditambahin gitu. Akhirnya formulanya jadilah kayak begini. Benar-benar. Terima kasih Pak Montel, luar biasa pengalamannya. Nah, kalau rawat motor yang gampang-gampang aja buat Matic nih Pak, yang simpel-simpel aja yang bisa dirawat. Apa sih yang penting dari motor Matic itu Pak? Yang penting oli motor Matic itu satu, perawatan harus benar rutin ya. Rutin. Kedua, oli jangan sampai kering, ketinggalan. Maksudnya jangan sampai kelupaan ya untuk mengecekkan oli. Ketiga, olinya juga tolong dicek jangan sampai terkena konsumsi oli palsu. Wah, rame tuh Pak. Itu rame. oli, terutama kalau yang Matic itu. harga murah. Ya, harga murah, jangan tergiur dengan harga murah. Ini sih Grand ini murah dibanding oli yang lain, tapi bukan dalam arti murahan. Tetap berkualitas tinggi. Karena kita juga nih dari tim marketing, tim sales juga sering ngunjungin nih Pak. Jadi memang kita kayak sidak, udah gitu kita juga sering bikin video kayak begini Pak. Jadi memang dari konsumen tadi, dari bengkel-bengkel mekanik ngomong deh apa adanya. Ya, dari secara kemasannya juga bukan kaleng-kaleng. Terima kasih Pak Unte. Luar biasa. Apalagi isinya gitu. Saya bukan bukan mengada-ngada ya, tapi saya udah buktikan sendiri. Ya, karena memang udah hatam banget di dunia perolian. Dan tahun 97, 96. Parah ya. Karena itu juga yang memang istilahnya olinya itu dipaksa buat bekerja keras ya kan, ngebut ya Pak ya. Intinya oli itu untuk menjaga lapisan spare part itu. Jadi lapisan spare part itu kan nggak cuma dibilang besi, itu bukan pakai metalnya. Nah, ini mengurangi gesekan. Nah, dia di suhu berapa dia tetap nempel di salah satu spare part itu. Nah, kalau otomatis dia terkuras, maksudnya dalam arti terkuras mengering. Makanya terkikislah salah satu spare part itu. Contohnya kayak noken as gitu. Jadi ada lecet ya Pak ya? Ada lecet. Dan itu yang bisa bikin itu yang ngebul ya? Bisa lama-lama dia ngebul. Nah, akhirnya oli itu semakin lama semakin habis. Malah bisa turun mesin. Bisa turun mesin, bukan malah kurang. Emang jadinya turun mesin. 1 jutaan. Padahal ini cuma berapa duit lo ganti. Sebulan sekali sisihin buat berapa duit diganti oli. Nah, udah sih gitu nih. Saya sarankan ya tetap. Nah Pak, buat teman-teman ojol nih Pak, sarannya berapa minggu sekali ganti oli nih Pak? Kalau pemakaian minggu sekali, maksudnya berapa minggu sekali itu kita jangan lihat dari minggu. Jangan lihat dari harinya. Terutama makanya motor ojol tuh tolong usahakan aktifkan kilometernya. Gitu. Jarak tempuhnya bukan dari hari berapanya. Dari hari atau minggu atau bulan. Tolong usahain ya aktifkan kilometernya ya. Jadi supaya
Kita kontrol di situ. Kontrol nih kemarin ganti di kilometer berapa, ini kilometer berapa? Berapa sih bisa 2000? Ya kalau ojol itu 1.500 udah maksimal. 1.500 teman-teman. Karena Jadi pemakaiannya rutin. kan ini juga nggak seberapa mahal, sisihin bagian buat memang beli oli. Dan oli secara rutin, jangan sampai kosong, jangan kurang banyak lah, karena mata pencahariannya kan dari situ soalnya Pak. Sangat sepele itu aja. Jangan dianggap sepele, tuh benar banget, Sepele. benar banget. Karena nyari uang itu nggak gampang. Ya, kalau ada kesempatan untuk ganti oli, silakan ganti oli. Jadi ingat ya teman-teman ojol di angka 1.500 sampai 2.000. Paling maksimal 2.500 Pak. 2.500 sudah maksimal. 1.500. 1.500 Antara 1.000 1.500. itu Supaya udah lebih maksimal. awet. Jadi memang menjaga, kan ini juga nggak terlalu mahal nih. Iya. Bisa kali sisihin 10.000 sehari mah buat ini mah. Ya, bisa. Aman lah, udah Harusnya daripada bisa. harus bisa. Kata harusnya Bapak bisa. harus bisa, karena daripada nyisihin duit buat 1 juta buat turun mesin, Ya. mending 10.000 sehari lah. Gitu, buat ngejaga mesin. Kalau udah turun mesin, termasuk mesinnya udah terganggu lah. Ya, akhirnya Iya, nggak narik berapa hari tuh kan? Iya bener Pak, bener Pak. kalau ganti oli nggak nyampe sejam udah. Iya bener. Iya. Cuma tuangin, keringin, udah ganti oli langsung. Berangkat lagi narik. Jadi gacor. Pak Menteri, terima kasih Pak. Oke, Nah ini jadi dari master kalau saya bilang. Masternya. Makanya berani buka bengkel karena memang buat pemenuhan kebutuhan teman-teman dan juga nyediain oli grand di sini karena beliau sendiri sudah membuktikan dari customernya bahwa produknya memang bagus ya. Ya. Pak Menteri, terima kasih teman-teman semua. Sama-sama. Silakan untuk teman-teman daerah Pondok Kacang dan sekitarnya datang ke Banten Banten Motor, Jalan Pondok Kacang Raya. Ya, kontennya 5. Apanya? Pondok Kacang berapa? Jalan Raya Pondok Kacang. Jalan Raya Pondok Kacang tuh ya. Dadah. Oli Grand bikin performa maksimal mesin jadi handal.